Anwar. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang database trigger. Yaitu trigger adalah blok BLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, atau event yang berhubungan dengan sistem, atau yang terjadi pada sebuah skema database. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu berada pada Oracle server, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi tersebut. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Jadi seperti ini trigger. Pada gambar tersebut database trigger Jaxal memeriksa nilai gaji pada suatu aplikasi, mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employee. Nilai yang terletak berjangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Jadi itu tadi. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. Yang pertama trigger timing untuk tabel before after, untuk view instead of, trigger event yaitu insert update dialog, kemudian nama tabel yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger, kemudian tipe trigger, baris atau pernyataan statement, clause await untuk kondisi pembatasan, trigger body bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, clause await, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, after, dan instead of. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh update of salary, bla bla. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement dan row. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Jika berikut ini mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah peristiwa dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah TML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Jadi insert into department name, login ID, value-nya 400, consulting, dan 1400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel, semisal update employee, set salary, sama dengan salary dikali 1,1 di mana department ID sama dengan 30, maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini kita akan cara penulisan untuk membangun DML statement trigger, yaitu create trigger, trigger name, timing, kemudian event 1 atau event 2 atau event 3, on tabel name, kemudian trigger body. Kemudian berikut ini contoh pembuatan DML statement trigger. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employee. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Jika user menyisipkan, jadi begini,
Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Jadi dibatasi dari Senin sampai Jumat, kecuali Saturday dan Sunday. Kita berikutnya akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Berapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat kondisional inserting, updating, dan deleting. Untuk membatasi manipulasi data pada tabel employee hanya diperbolehkan pada tiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jadi seperti ini. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Ini jika menggunakan row trigger, contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi TML pada tabel employee hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @pres dan @vp serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Jadi seperti ini, @pres dan @vp gaji di bawah 15.000. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix jadi tua untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix jadi tua tersebut. Jika trigger akan menurunkan untuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Jadi untuk memeriksa hasil dari pemuatan trigger di atas diberikan perintah SQL sebagai berikut. Jadi ini pemeriksanya. Hasil dari perintah tersebut adalah akan disimpan dapat perubahan pada tabel audit EMP table sebagai hasil dari operasi trigger. Kemudian untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employee yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan dalam tabel employee atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Jadi seperti ini. Kemudian pada klausa when penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix tidak tua. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan. Kesalahannya seperti ini, error item 1, cannot change new value for this trigger time. Kemudian berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger, nama triggernya, disable atau di-enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku, sebenarnya disable atau enable all. Dan untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger, perintahnya seperti ini, compile. Dan untuk menghapus, kita gunakan drop trigger. Sebagai catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Jadi yang ringkasannya, trigger adalah blok PSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger dan database trigger. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan mengusahakan operasi global. Warna trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadinya sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dan aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional inserting, updating, dan deleting. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Jadi latihan soal.
Jadi kita buat tabel barang, tabel log, buatlah statement trigger yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar. Jadi seperti ini. Kita create trigger namanya itu coba. Kemudian buatlah row trigger yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal. Oke. Sekian pembahasan dari sesi kali ini, sesi yang terakhir, yaitu database trigger.